Perkenalkan, nama saya Yusuf Lora, NIM 1322134079, kelas 5D, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Tirapan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, tugas Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Informasi Manajemen. Menurut O'Brien tahun 2002, Sistem Informasi Manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang mendapatkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Menurut Abdul Qadir tahun 2002 mendefinisikan sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen, antara lain sebagai berikut. Sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi. B. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu, yang sedang terjadi sekarang, dan yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi. Tujuan sistem informasi manajemen diantaranya menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan secara sederhana. Dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi. Menurut O'Brien tahun 2010, sistem informasi manajemen merupakan kombinasi yang teratur antara People, hardware, software, communication network, dan data resources yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Manfaat sistem informasi manajemen yaitu mempunyai keunggulan, yaitu dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi yang strategis, antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara cepat dan akurat bagi para pemakai tanpa harus adanya perantara sistem informasi. B. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. C. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. D. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. E. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. F. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. G. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Ada 3 peran sistem informasi manajemen. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Investasi dalam teknologi sistem informasi dapat mendorong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya. Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu, cara lain dapat ditempuh adalah mengikat konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan baru yang lebih bernilai. 2. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan automated teller machine ATM dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaingnya. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antar perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. 3. Membangun sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi membuat perusahaan mampu untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. Secara fungsional adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen, meliputi sistem administrasi dan operasional. Sistem ini melaksanakan kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi, dan sebagainya yang telah ditentukan prosedurnya. Sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahan dapat segera diketahui. Sistem pelaporan manajemen sistem ini berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat periodik kepada pengambilan keputusan atau manajer. Sistem database. Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi.
Database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar dan menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. D. Sistem pencarian. Sistem ini berfungsi untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak terstruktur. E. Manajemen data. Sistem ini berfungsi untuk sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara tiap-tiap komponen sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi disebut blok bangunan, building block, yang terdiri atas komponen input, komponen modal, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware. Manipulasi data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut database. Manajemen sistem. Komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan sistem, ketidakefisien, sabotase, dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun jika terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen-komponen tersebut meliputi A. Perangkat keras, yaitu menunjukkan peralatan komputer fisik dan alat-alat yang berhubungan. B. Perangkat lunak, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. C. Database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpangan data. D. Prosedur pengoperasian, yaitu tantangan atau aturan untuk petunjuk mendaya gunakan sistem informasi berbasis komputer. E. Personalia pengoperasian, yaitu ahli komputer, manajer, pengguna analis, programmer, penyusun program, database, dan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan manfaat sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas kegiatan manajemen adalah struktur dari suatu sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam bentuk suatu hierarki dari perencanaan, manajemen, dan aktivitas pengendalian. Kegiatan dan informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya, pengendalian inventaris pada tingkatan operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi pada tingkat dari pengendalian manajemen. Pembuatan keputusan tentang keamanan, persediaan, dan frekuensi pemesanan lagi bergantung pada pembetulan, ringkasan, dan hasil-hasil operasi pada tingkat strategi, hasil dalam bentuk operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan strategi, saingan, tindak tanduk, dan sebagainya untuk mencapai strategi inventaris. Tampaknya terdapat kontras tajam antara ciri-ciri informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan taktis berada di tengahnya. Satu sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu. Sebagai besar keputusan dapat diprogramkan mendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi terdiri atas A. Proses transaksi, B. Proses laporan, C. Proses pemeriksaan. Itu dari presentasi saya, sekian dan terima kasih.